saya yang jelaskan, Pak? Yang buat kamu, masa saya? Wah. Silakan, Yohana. Terima kasih Pak, izin menjelaskan ya Pak. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang sudah saya buat. Ini nilai genotipnya 70, nilai genotip AA besar 70, A besar A kecil 50, A kecil A kecil 30. Jadi yang pertama ini sesuai rumusnya, jadi dimasukkan 0,25 AA besar itu adalah 70, dimasukkan lalu 50 jadi hasilnya itu ada 50. Ini yang rumus kedua, G1 dimasukkan semuanya sesuai rumusnya menghasilkan 60. Lalu yang ketiga G12-nya menghasilkan 40. Lalu setelah itu kita buat kotaknya seperti yang sesuai dengan slide Bapak. Itu ini yang di kotaknya, yang A1-nya adalah 10 dan A2-nya itu adalah minus 10. Terus yang keenam ini selesai rumusnya dihasilkannya adalah 200. Itu apa? Selanjutnya Ragam yang ketujuh apa ya Pak? Itu ragam apa yang 200 kamu bilang tadi? Ini ragam genotip ya Pak. Ya, saya nanya, silakan dijawab. Ragam genotip Pak. Kenapa hurufnya A kalau genotip G lah? Ragam aditif. Ragam aditifnya itu 700, lalu D12-nya itu 0, D22-nya itu 0, yang berarti itu tidak ada interaksi dominannya karena hasilnya adalah 0. Baru yang selanjutnya itu G.2 itu hasilnya 50. Lalu kita masuk kepada keragaman dominannya. Genotipnya A besar itu nilainya 70, A besar A kecil itu 50, A kecil itu 30. Sebelum kita mengerjakan D11-nya, kita cari dulu A1, A2-nya. Itu yang A1-nya adalah 10, A2-nya adalah minus 10. Baru kita cari ya, hasilnya adalah 0. Kita buat kotaknya seperti yang di atas. Setelah didapat, baru kita cari hasil D1 D1-nya, D1 D2-nya, D2 D2-nya. Hasilnya itu adalah 0 semua, yang berarti tidak ada interaksi dominannya. Jadi kita langsung mencari aja. Baru kita cari ragam aditifnya sesuai rumusnya yang menghasilkan 200, baru ragam genotipnya hasilnya adalah 2700, baru ragam WA lagi dong, WA lagi tadi yang nunjukin tuh, DA lagi dong. Tadi ada yang A aditif tadi, yang D apa nih? WA lagi cepat. Baru yang ragam terakhirnya itu adalah hasilnya 200, Pak. Ragam apa? Tunggu. Nggak ada yang berani WA si Yohana lagi. Nah, itu ada yang masuk. Dajjal lagi yang WA, coba. Astagfirullah. Tunggu, Pak.
Oh, ragam dominannya, Pak. Saya screen lagi. Bentar ya, Pak. Ini. Nah, kalau D itu adalah ragam dominan, G itu ragam genetik. Jadi ragam genetiknya itu 2.700, ragam dominannya 200. Jadi itu hasilnya, Pak. Oke, terima kasih Yohana. Silakan stop share. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak hasilnya beda dari yang disampaikan Yohana? Ada yang beda? Satu lagi, saya tanya satu kali lagi. Ada yang beda dari yang disampaikan Yohana? Jadi kan kesimpulan Yohana tuh tidak ada pengaruh atau interaksi dominan di situ. Ada yang beda? Nggak apa-apa, sampaikan. Jadi kita tahu di mana perbedaannya. Kita tahu mana harusnya di mana bedanya itu kita cari mana yang salah, mana yang tepat. Bukan salah sih, mana yang lebih tepat. Ada yang beda? Halo. Kalau nggak ada yang beda, ya tinggal bilang sama Pak. Jadi kita bisa lanjut. Kalau ada yang beda, baru kita bahas sebentar. Sepertinya tidak. Dian sama hasilnya ya? Sama, Pak. Sama. Siapa? Andi Mas Arya ini? Sama hasilnya, sama yang disampaikan Yohana? Beda, Pak. Mungkin salah kami, Pak. Coba tampilkan, di mana bedanya? Belum disusun, Pak. Masih coret-coretan, Pak. Mana tahu kamu yang benar, Di. Fiantika? Iya, Pak. Bagaimana hasil yang kamu coba? Hasilnya cuma beda di bagian ragam genotipnya, Pak. Coba tampilkan. Belum di PDF, Pak. Dia bedanya kalau Yohana tuh kan 2.700, Pak. Kalau Vian 200, Pak. Karena pakai cara yang langsung ditambah itu, Pak. Yang ragam adiktif ditambah ragam dominan. Oh, berarti mungkin ada permasalahan ketika memakai rumus yang masukin satu-satu ya. Coba cek lagi Yohana ya, sambil berjalan ya. Kita lanjut saja. Saya rasakan tidak terlalu susah, tinggal mengikuti yang sudah ada. So, si Yulia, gimana hasilnya nanti? Yulia? Iya, Pak. Iya apa? Saya nggak tahu iyanya. Ya sama, Pak. Apa? Ya sama, Pak. Sama-sama siapa? Dengan Yohana, Pak. Ya, nah. Yang ragam genotipnya kamu 200 seperti Vintika atau 2.700 seperti Yohana? Mana Yulia? Berapa ragam genotipnya yang paling bawah? Tetot, habis waktu. Bella berapa ragam genotipnya? Kecil suaranya. 2.700, Pak. 2.700. Nah,
Celeste, 2.700 juga, Pak. oke. Nanti kita cari ya. Bintika sama cari, sama yang lain coba cari di mana nggak ketemunya. Kita pakai dua rumus itu, ada yang langsung G sama dengan A plus D, sama yang dicari satu-satu. Nanti kita ini. Ya, izin saya share screen untuk kuliah kita selanjutnya. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke. Ntar saya coba share screen, slideshow. Saya rasanya ada yang lupa deh, apa ya? Doa, Pak. Oh iya. Kita belum ada doa, silakan. Siapa yang mau coba? Pik, siapa Pik? Yang bertugas Pik? Fikri. Fik, mana sih Fikri? Siapa ya udah ambil alih aja siapa yang lagi online ini? Halo. Pak, izin memimpin doa, Pak. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Fadil. Jadi kita lanjut ya untuk pertemuan kita yang keempat sebelum yang masuk ke materi selanjutnya. Kemarin sudah sampai kita ragam genetik, ragam aditif, sama ragam dominan. Sekarang kita mau melihat pengaruh frekuensi alel terhadap terhadap ragam genetik. Nah, kalau kemarin kan seimbang kan, misalkan di sini setengah, A besarnya, A kecilnya juga setengah. Sekarang itu ada perbedaan, tidak seimbang dia frekuensi alelnya ini. Di sini kita contohnya 2/3, A besarnya, A kecilnya 1/3. Mana lebih besar? Kalau dari angka ini? 2/3, Pak. 2/3 ya. Jadi alel A besar itu lebih besar dari alel A kecil. Nah, coba kita lihat. Ya, rumusnya masih sama ya, menghitungnya juga masih sama. Jadi setelah diamati, itu kan A besar itu 12, A besar A kecil itu 16, lalu A kecil itu 8. Kita coba hitung nilai tengahnya. Di sini berarti kita cari mu-nya atau G dot-dotnya, di mana itu diambil dari 4/9, itu dari mana datangnya? Dikali 12, ditambah 2 kali 2/3, kali 1/3 kali 16, ditambah ini kepotong ini. Ntar izin ya, saya perbaiki dulu slide-nya. Oke,
Ini rumusnya ingat nggak yang mana? Mencari mu itu. P kuadrat kan? P kuadrat kali genotip A besar ditambah 2 dikali frekuensi alel A besar 2/3 dikali 1/3 dikali genotipnya 16 ditambah 1/9. 1/9 itu kan Q kuadrat. Ingat kan? Q kuadrat berarti 1/3 dikuadratkan sama dengan 1/9 dikali 8. Nah, dapatlah kurang lebih mungkin hasilnya 40/3. Makanya di ujung sini nilai tengahnya 40/3. Ya. Dari situ datangnya. Sambil nanti kalau ada apa langsung bertanya ya. Nah, setelah itu kita mau melihat ya nilai A kecilnya itu berapa, A besarnya berapa. Jadi tinggal dikurangkan, itu dapatlah 0. Setelah itu kita mencari nilai genetik aditifnya. Di mana G1 dot kita menggunakan rumus PG11 tambah QG12. Di sini kita ambil 2/3 untuk alel A besar, di mana genotipnya ada 12. Lalu ditambah dengan 1/3 dikali nilai fenotipnya 16, dengan 40/3. Ini masih melanjutkan ya, cuma angkanya beda sama kayak tugas kemarin, hanya memasukkan saja, jadi ini dapat 40/3. Nah, selain itu tentu kita mengecek pengaruh dominannya, masih menggunakan rumus yang sama, lalu 12 dikurang 40/3, dikurang 2 dikali alel A besarnya 0 ya tadi ya, lalu sama dengan minus 4/3, lalu D12-nya dihitung, 16 dikurang 40/3 dikurang alel A besar dikurang alel A kecil, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 8/3. Lalu untuk D22-nya sama dengan 8 dikurang 40/3, ya ini nilai tengah kan, dikurang dengan 2 dikali alel A kecil, sama dengan minus 16/3. Apa yang bisa kalian tarik di sini? Seperti ini. Ada nggak pengaruh dominan di sini? Kalau hasilnya seperti ini, menurut kalian? Ada pengaruh tidak? Lalu kita lanjut untuk menghitung sigma PQ-nya untuk mencari DIG-nya. Di mana ini rumusnya P kuadrat dikali dengan pengaruh ini ya, dominan 1 ditambah 2 PQ untuk alel A besar A kecil. Ini kan A besar A besar. Ya. Lalu ini untuk A besar A kecil. Lalu ditambah Q kuadrat dikali dengan genotip atau nilai dari A kecil A kecil. Ini nilainya 0 di sini. Kalau nggak percaya silahkan coba hitung lagi ya. Ini 4/9 dikali minus 4/3 ditambah 4/9 dikali 8/3 tambah 1/9 dikali minus 16/3. Jadi disamakan penyebutnya 27, jadi ada minus 16 tambah 32 tambah dengan 16 dikurang 16 kan 0. Jadi secara pengaruh dominan dia tidak ada karena 0. Kita lanjut untuk mengecek lagi untuk mencari yang tadi kan setelah dapat nilainya. Ini kan masih sama. Ya. Masih mencari nilai yang tadi. Bisa nggak menjawab pertanyaan saya di awal? Kalau frekuensi ini pertanyaan yang awal tadi. Pengaruh frekuensi alel terhadap varian genetik. Udah bisa terjawab belum sampai slide ini? Ada nggak pengaruh frekuensi alel terhadap varian genetik? Sampai sini udah bisa dijawab belum?
menurut kalian? Sudah bisa? Kalau cuma sampai sini, kita baru dapat nilai ini, dominansinya. Belum, Pak. Belum kan, karena kita belum menghitung ragam genetik, ragam aditif, dan ragam dominannya. Jadi kita coba hitung terkait ragam aditif dan ragam dominannya. Seperti biasa, dengan rumus yang sama kan. Jadi di sini ternyata untuk menghitung ragam aditifnya, ya masih sama rumusnya, 2 dikali frekuensi A besar, ya dikali dengan nilai genotip, ya nilai genotip A besarnya dikuadratkan ditambah Q frekuensi dikali dengan nilai genotip A kecil. Ternyata hasilnya 0. Ya, ternyata di sini ragam aditifnya 0. Kita lanjut untuk mencari ragam dominan. Ini 4/9 dikali minus 4/3 dikuadratkan, ditambah 4/9 dikali 8/3 dikuadratkan, ditambah 1/9 dikali 16/3 dikuadratkan. Ternyata hasilnya 7,11. Nah, untuk mencari ragam genetik sebenarnya kan bisa kan? A plus D 0 ditambah 7,11 hasilnya 7,111. Nah, kira-kira apa jawabannya menurut kalian? Itu cuma sampai sini kuliahnya. Apakah frekuensi alel mempengaruhi dari keragaman genetik? Ini kan keragaman genetik nih. Terpengaruhi nggak dia? Kalau frekuensinya beda, tidak seimbang. Kalau tadi 2/3 dengan 1/3 dengan tadi contoh-contoh sebelumnya selalu seimbang kan? Setengah A besar, setengah A kecil. Kira-kira ada nggak pengaruh? Bagaimana? Ada pengaruhnya tidak? Pak, Dian mau nanya dulu boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Itu yang ditunjukkan varian genetiknya itu gimana bentuknya, Pak? Varian genetiknya yang nilai yang terakhir ini, Ya kok kalau misalnya dia menunjukkan adanya variasi itu bagaimana nilainya, Pak? bagaimana nilainya? Mana ya? Jadi yang perlu kita pahami ketika kita berbicara varian genetik itu pasti dipengaruhi oleh varian aditif atau ragam aditif dan ragam dominan. Kalau ada ragam epistasis berarti ada 3 kan, A plus D plus I. Nah, kalau mau mengetahui pengaruh ragam genetik itu bukan hanya dari angka 7,11 ini. Kita melihat juga dari ragam aditifnya dan ragam dominan. Itu keywordnya. Jadi bukan hanya nilai besar kecil, bukan gitu Yan ya. Tapi kita mau melihat pengaruhnya nilainya dari komponennya. Karena komponen ragam genetik itu pasti penjumlahan dari ragam aditif ditambah ragam dominan ditambah dengan ragam epistasis kalau ada. Nah, kebetulan di sini di contoh yang kita tampilkan ini tidak ada atau kita acuhkan, kita anggap tidak ada pengaruh ragam epistasis.
Ada yang bisa? Masih belum jelas, Yan? Kata kuncinya di situ yang saya bilang ada ragam. Kita melihat dari nilai ragam aditif dan ragam dominannya. Masih bingung, tanyain aja lagi, Yan. Gimana? Gimana? Sudah bisa bayangin? Coba bandingkan sama yang sebelumnya. Nilai ragam aditif sebelumnya berapa, ragam dominan sebelumnya berapa, ya di contoh sebelumnya atau di tugas kalian kerjakan. Bandingkan nilai 3 ragam ini yang ada, bandingkan dengan 3 ragam yang kalian kerjakan. Apa yang bisa kalian ambil? Kira-kira aja. Kan bedanya yang satu alel A besarnya lebih besar dari alel A kecil. Yang contoh yang kita lihat sekarang ini. Nah, yang tugas kalian kerjakan, alel A besar dan alel A kecilnya sama, komposisinya sama gitu. Sama-sama 0,5 dan 0,5. Kita mau mencari jawaban yang tadi aja. Setelah itu selesai kuliah kita. Kalian paham? Selesai kuliah kita. Udah pegang-pegang kepala sih Dian kan. Sakit kepalanya tuh. Gimana? Sudah dicoba disandingkan, ambil kertasnya, tempel ke layarnya. Apa yang bisa ditarik? Kelihatan nggak bedanya di mana? Enggak. Belum dapat? Fadil gimana? Ya, Pak. Bagaimana nilai ragam aditif yang kamu kerjakan sama yang sedang kita lihat ini? Bagaimana nilai ragam dominannya antara yang kamu kerjakan dengan yang kita lihat di share screen ini sama yang ragam genetiknya? Deal? Ya, Pak. Gimana? Elvina, Fadil, yang mana nih duluan nih? Izin, Pak. Silakan Fadil. Satu, dua, tiga. Elvina, silakan. Fadil deh, enggak. Iya, Pak. Untuk kalau yang dari hasil kemarin itu, ragam aditifnya ada angkanya, ragam dominannya yang 0. Kalau yang sekarang ini, ragam aditifnya yang 0, ragam dominannya yang ada angkanya, Pak. Jadi kesimpulannya? Berarti ada pengaruh ya, Pak? Ya, pengaruhnya di mana?
memang pasti ada pengaruh ketika alel A besar itu tidak seimbang dengan alel A kecil. Pengaruhnya di itu kan udah dapet tuh. Yang satu aditifnya yang 0, yang satu dominannya yang 0. Tinggal tarik aja kesimpulannya. Hubungkan sama frekuensi alel A besar dan A kecilnya. Kalau frekuensi alel A besar A kecilnya seperti ini, berarti yang tidak memberikan pengaruh ini. Kalau frekuensi alelnya A besarnya seperti ini, berarti yang memberikan pengaruh di ragam ini. Sebenarnya kalian tuh nggak tahu saya apakah masih belum paham atau memang karena nggak dapat kalimatnya saja. Ayo, siapa? Elvina nyerah? Pak, Siapa tuh? ini kan Yohana, Pak. Ya, Jadi Yon. kalau menurut saya itu pembedanya itu kalau yang di pertama kan Pak, ragam aditifnya itu 2 PQA1 pangkat 2 ditambah QA2 pangkat 2. Sedangkan di ragam aditifnya ini A1 pakai A1 jadi nggak pakai A2-nya dia. Itu pembedanya ya Pak. Enggak, itu salah tuh. Saya salah nih. Ya, harusnya A2 nih. Berarti itu A2 kan Pak? Iya, makasih ya. Ini salah ketik Oh, nih. oke. Ini harusnya A2 ya. Ini kan untuk A kecil. Saya perbaiki sekarang ya, karena kadang kalau ditunda-tunda itu nanti suka lupa menggantinya. Makasih ya Wana ya, cukup jeli melihat slide-nya. Ternyata ada yang salah. Ini A2 ya. Saya ganti dulu sebentar. Yuk, sambil yang lain, sambil saya perbaiki, laptop saya muter-muter dan not responding katanya. Ada yang bisa bantu? Sudah tuh sebenarnya, sudah sangat-sangat terbuka kesimpulannya. Jadi kalau ketika frekuensi alelnya seimbang, yang nilainya 0 ini akibatnya apa? Yan, mau coba Yan? Masih belum dapat Pak Belum kata-katanya tuh. Pak. Siapa yang Bella? Belum juga, Pak. Celeste? Oh, hilang Celeste. Celeste? Halo? Sudah dapat belum? Celeste? Pak izin, Siapa tuh? Rido Pak. Silakan. Jadi Pak, pada alel yang seimbang dia berpengaruh pada yang aditif dia jadi nilai 0. Sedangkan kalau lebih besar alel A besarnya, maka yang dominannya yang aditifnya yang 0 dari Pak. Ya. Kebalikannya juga seimbang. Jadi, terima kasih Rido. Ini PowerPoint saya kok tiba-tiba error ya? Bentar. Saya share ini aja kali ya. Share whiteboard aja deh. Udah kelihatan belum whiteboardnya? Sudah? Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang? Udah Pak. Sudah ya? Jadi kan kondisi pertama itu
ya, ketika A besar dan A kecil sama. Lalu yang kedua, A besarnya lebih besar dari A kecil. Betul nggak? Tadi kan gitu kan frekuensinya. Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, ketika yang atas, kondisi 1, dominannya, ya, ketika yang 1 ragam, dominannya tidak memberikan pengaruh. Ya. Lalu ketika yang nilai alel A besarnya lebih besar dari A kecil, malah aditifnya yang 0. Artinya ketika nilai alel A besar ini, maka akan membuat yang lebih berperan di ragam genetik itu adalah ragam dari dominannya dibandingkan aditifnya. Karena A besar itu adalah ini kan, nanti dia berperannya di sini kan, di 3 genotip ini kan berperannya, dibandingkan dengan A kecil A kecil kan di sini aja berperannya. Jadi seperti itu, pengaruhnya di situ. Pengaruh genetiknya di komponen ragam dominan ketika alel A besar lebih besar dari alel A kecilnya. Pengaruhnya di situ. Makanya di awal saya bilang kan, ragam genetik itu kalau mau melihat pengaruhnya, dilihat komponennya di ragam aditif dan ragam dominan. Jadi pengaruhnya sesederhana itu, kalian udah tahu, cuman nggak tahu, nggak pas cara menyampaikannya saja. Ya, sebenarnya kan udah tahu, hanya kurang pas menyampaikannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait frekuensi alel mempengaruhi? Iya, mempengaruhinya di ragam dominan yang menjadi penyusun dari ragam genetik. Seperti itu. Sementara kalau frekuensinya seimbang, bisa jadi ragam dominannya 0, atau bisa juga memberikan sedikit pengaruh di ragam dominan. Seperti contoh yang kedua di slide. Ingat nggak? Kan ada yang nilai pengamatannya, nilai fenotipnya tidak penjumlahan, ya kan? Nah, kalau nilai alel A kecilnya lebih besar dari nilai alel A besar lebih besar dari nilai A kecil, kemungkinan dia hanya memberikan pengaruh di ragam dominannya saja. Udah. Kesimpulannya hanya itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kuliah kita hari ini, Izin bertanya, tugas kemarin boleh, Pak? boleh, silakan. Ini Pak, kemarin kan untuk mencari interaksi genetik aditif itu, Bapak ada menyampaikan kalau hasilnya sama, itu berarti ada interaksi aditifnya, sedangkan di nilai dominannya 000 atau efek dominannya 0. Sedangkan yang tugas kemarin itu interaksi genetik aditif itu nggak sama gitu Pak, tidak ada interaksi genetik aditif, tapi nilai dominannya tetap 000 gitu Pak, tidak ada efek dominan. Itu
gimana Pak kesimpulannya? Itu aja mungkin Pak. Berapa nilai interaksi ini ya? Interaksi. Nilai ragam aditifnya berapa? Ada nilainya kan? Iya Pak, antara 120 dengan 80 Pak. Ya, artinya memang kalau yang tugas kita itu yang berperan adalah atau yang menjadi penyusun dari ragam genetiknya adalah ragam aditifnya tanpa ada interaksi dominan. Gitu. Tapi siapa sih yang nanya tadi? Elvina ya? Iya Pak. Oh. Soalnya saya lihat di yang kamera masih mute gitu kan. Tapi suaranya ada gitu. Maaf ya. Iya Pak, masuk dua-duanya Pak, soalnya baterai HP-nya Pak lagi Oke. dicek. Oke, sip. Gitu Elvina. Jadi memang yang pengaruh adalah ragam aditifnya. Kesimpulannya. Oke. Sebenarnya sebelum kalian cari tuh udah bisa menduga sebenarnya. Karena dari nilai fenotipnya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini? Pak, dan mau bertanya, Pak. Ya, silakan ya. Ada nggak kasus di mana kalau misalnya nilai alelnya tuh A kecilnya tuh lebih besar daripada alel A besar? Sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab? Ada nggak kemungkinan nilai alel A kecilnya lebih besar dari nilai alel A besar? Bagus pertanyaannya. Ada nggak? Ada yang kira-kira seperti itu? Ada yang bisa bantu jawab? Sintika? Belum bisa, Pak. Belum. Natalia? Ada orangnya, Natalia? Ada, Pak. Gimana pertanyaannya, Dian? Ada nggak kemungkinan nilai frekuensi atau nilai alel A kecil akan melebihi dari alel A besar? Ada nggak kemungkinan itu? Bagus nih pertanyaannya. Ada yang mikir sampai sana. Julia Safitri. Silakan. Nyerah semua? Ngeri sih si Dian nih. Bertanyanya nggak ada yang bisa dijawab sama teman-teman. Jadi sebenarnya secara konsepnya kemungkinan itu tidak ada karena A besar itu untuk mewakili terkait dari sifat dominan. Kalau secara nilai kemungkinan besar tidak ada. Tapi kalau secara pemahaman terkait kita mau mencari nilai lebih besar atau kecil ya. Misal saya dikasih contoh, kalau panen kita pasti mencari nilai yang besar. Berarti yang nilai alel A besar itu yang kita harapkan kan? Ya kan? Nah, coba saya balik atau saya cari karakter lain. Misalkan umur panen. Kita mencari nilai yang besar apa nilai yang kecil? Kecil, Pak. Kecil karena berharap panen lebih awal atau umur genjah gitu. Nah,
Kalau secara pemilihan kita pilih yang kecil-kecil kan jatuhnya gitu kan. Walaupun nilai dia masih yang tetap kecil itu kan. Tapi kita anggap dia besar dalam artian kita ingin memilih dia sebagai yang umur panennya gede. Gitu. Tapi kalau secara nilai, secara angka, kemungkinan besar tidak akan pernah kita dapati alel A besar lebih kecil dari nilai alel A kecil. Gitu Yan. Paham maksud saya ya? Kalau secara harfiah nilai gitu tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau untuk keperluan seleksi yang tadi arah kiri, arah kanan. Saya bilang arah kiri, arah kanan ya. Kalau arah kanan kan yang kayak produksi, panen, tinggi tanaman misalnya kita pengen tinggi gitu kan. Tapi kalau yang arah kiri yang seperti umur berbunga, umur panen kita pasti pengen nilainya kecil biar lebih awal untuk panen. Walaupun secara nilai alel dia kecil kan. Tidak ada yang melebihi alel A besar. Gitu, Dian. Baik, Pak. Paham, Pak. Makasih Paham? ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Ada lagi diskusi yang ingin ditanyakan? Siap-siap untuk pertemuan minggu depan kita sudah ganti ini ya. Sudah ganti materi. Nilai harapan aja kita menghabiskan 3 pertemuan coba. Mudah-mudahan dari 3 pertemuan ini kalian sudah paham makna-makna dari nilai alel, frekuensi alel, nilai genetik, nilai ragam dominan, aditif, nanti hubungannya sama ragam genetik. Nah, itu nanti dipakai di pertemuan untuk mencari nilai heritabilitas dan korelasi. Ya. Kalau di sini belum clear, alamatlah nanti susah dosen selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana mencari nilai heritabilitas, nilai korelasi, dan kawan-kawannya itu. Makanya saya minta kalau memang masih ada yang ragu dari pertemuan 1, 2, 3, 4, silahkan disampaikan biar kita ulas lagi. Well, saking ininya kita ulas lagi di mana nggak pahamnya. Ya, jadi siap-siap minggu depan. Kalau tidak ada halangan, kita akan membahas terkait dengan keragaman genetik, lingkungan, fenotip, serta pengaruh inbreeding differentiation, serta komponen kekerabatan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, kalau memang dicukup. Jadi saya harap kalian coba ulangi lagi pemahaman kalian terkait alel, genotip, fenotip, frekuensi alel, frekuensi genotip, nilai harapan. Dan banyak kan yang kemarin itu. Kalau memang ada yang belum paham, besok di pertemuan hari Selasa kita bahas itu terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya. Jadi saya harap kalian sebelum melangkah ke topik selanjutnya, selesai dulu kita di sini clear gitu. Biar untuk melangkah selanjutnya tidak susah. Bisa dipahami permintaan saya ini? Pak. Bisa. Pak. Oke. Bapak. Ya, Yohana. Yohana mau nanya. Tadi kan dari tugas itu kan, kalau
kalau yang Vientika nyari cara termudah kan itu beda hasilnya dengan cara yang Yohana pakai kan Pak. Jadi Yohana mau nanya, itu kenapa bisa kayak gitu Pak terjadi? Terus kenapa untuk mencari varietas genetik dominan itu ada 2 rumusnya? Apa yang membedakan kedua rumus tersebut Pak? Terima kasih Pak. Nilai varietas ya Bu, nilai varian. Ya, bukan nilai varietas ya Yohana ya, nilai varian. Nanti kena pukul kepala saya sama Prof. Aslim kalau saya ngajarin nilai varietas. Nilai variannya Pak. Nilai varian atau nilai ragam ya. Jangan salah pleset lagi. Nggak ada sebenarnya dua hal itu tuh tidak ada yang beda sebenarnya. Caranya rumusnya seperti itu, berarti mungkin ada kekeliruan entah yang di mana gitu. Nah makanya nanti kalian coba kumpulkan, nanti saya coba cek di mana bedanya. Gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak bakal beda kalau mau pakai rumus yang panjang ataupun langsung menjumlahkan ragam aditif dan ragam dominan. Sebenarnya nggak harus nggak akan beda hasilnya. Cuman ini makanya nanti ya, saya buka tempat pengumpulan tugasnya, kita cari di mana permasalahannya. Ya, Yohana ya, harusnya nggak beda hasilnya. Nanti kita ketahuan setelah dikumpulkan, saya coba cek lagi di mana nanti letak permasalahannya, kenapa bisa hasilnya beda. Nggak apa-apa. Terkadang kalian salah dulu, baru nanti teringat, oh ya ini nih, yang benar kayak gini. Kalau saya gitu, kadang belajar itu harus belajar dari yang salah dulu. Misalnya saya belajar dari motor, jatuh gitu kan, habis itu baru saya pandai. Kan ada banyak cara untuk belajar itu. Nih si Bella 2 juga nih akunnya nih, sama kayak Elvina. Oh, langsung keluar kan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, silahkan karena dibuka dengan doa. Ya, kita memulai sesuatu yang baik dengan doa, silahkan ditutup lagi dengan doa. Tadi si Fadil atau Fikri tadi itu. Silakan bantu saya untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Fadil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dimengerti sehingga menambah dan nanti bermanfaat untuk kalian dan buat saya juga pastinya, karena juga sampai kapanpun kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini ya, salam sehat, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.